Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mama Naya Channel. Jumpa lagi kita di tutorial Akpai Digital. Kali ini adalah aplikasi penilaian. Bapak Ibu GPAI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti tutorial aplikasi penilaian Akpai Digital. Seperti aplikasi yang lainnya, untuk aplikasi penilaian Akpai Digital, kita juga harus login terlebih dahulu dengan menggunakan email yang telah kita gunakan atau kita daftarkan di KPA Akpai Digital. Oke, langsung saja kita login. Nah, ini tampilan beranda untuk aplikasi penilaian. Jadi di beranda ini sudah banyak terdapat soal-soal yang diposting oleh rekan-rekan kita yang ada di Akpai di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat untuk menu profil, klik gambar profil kita. Nah, ini profil saya terdapat baru satu paket soal yang saya buat, dan ada 20 paket soal yang sudah saya posting untuk dikerjakan di aplikasi siswa. Bapak Ibu GPAI dimanapun Anda berada, di aplikasi penilaian ini kita dapat membuat soal-soal untuk dibagikan ke siswa maupun ke rekan-rekan kita, guru-guru PAI di seluruh Indonesia. Oke, langsung saja. Kalau kita ingin membuat soal yang baru, kita bisa klik tanda plus yang ada di bawah. Nah, di sini ada kolom-kolom yang harus diisi untuk membuat paket soal. Pertama, kita pilih kelas terlebih dahulu. Misalnya, saya ingin membuat soal kelas 11. Kemudian kompetensi apa yang akan kita buat di dalam soal yang akan kita bagikan nanti ke siswa. Ada level 1, ada level 2, level 3, ada keterampilan dan ada sikap. Misalnya saya pilih soal level 1 untuk pengetahuan dan pemahaman. KD-nya memahami ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Kemudian ada indikator. Nah, indikator ini adalah indikator soal yang akan kita buat. Misalnya menjelaskan, karena level 1 tadi ya, pemahaman, menjelaskan pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Kemudian langsung saja kita klik lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada tanda plus, itu untuk menambah butir soal. Nah, soal yang ingin kita buat tinggal dipilih apakah ingin pilihan ganda, uraian, atau jawaban singkat. Misalnya kita ingin membuat soal pilihan ganda, maka klik pilihan ganda. Nah, di sini ada soal. Nah, silakan nanti diketik soalnya. Misalnya saya coba membuat satu. Ini karena contoh ya. Karena untuk contoh saya buat soal singkat saja. Kemudian ini pilihan gandanya. Yang A misalnya ceramah. Kemudian tambah butir jawaban. Untuk B, terus tambah lagi untuk C, terus tambah lagi untuk pilihan D, tambah lagi untuk pilihan E. Nah, mana kunci jawaban kita yang benar, maka kita kasih checklist. Nah, misal kunci jawabannya ada di B. Kita klik di B. Saya lanjutkan butir soal, pilihan butir jawabannya. Nah, ini cara pembuatan soal di aplikasi penilaian siswa. Nah, tinggal jika sudah selesai, tinggal klik lanjut. Nah, apabila kita sudah selesai, kalau kita klik terbitkan, maka dia akan terbit di
beranda kita, dan bisa dibaca oleh atau dipakai oleh semua teman-teman kita yang ada di aplikasi penilaian ini. Nah, selanjutnya sudah muncul soal di beranda kita. Langsung kita klik. Nah, jika kita ingin menghapusnya bisa klik hapus. Jika kita ingin mengedit untuk memperbaiki soalnya kita bisa klik edit. Karena ini tadi cuma contoh, coba saya hapus saja. Ya. Oke, Bapak Ibu GPAI dimanapun Anda berada, selain kita bisa membuat butir soal di aplikasi penilaian ini, kita juga bisa merakit soal-soal yang telah kita buat, atau kita merakit soal-soal dari yang sudah diposting oleh rekan-rekan kita yang lain. Langsung saja kita klik menunya di samping tanda plus. Nah, di sini kita isi dulu. Misalnya saya bikin kelas 11, kompetensi pengetahuan, kemudian nama penilaian. Nah, ini kita karena ini sudah akhir semester, kita buat penilaian akhir semester. Topik misalnya saya singkat saja, penilaian akhir semester, kemudian semester ganjil. Nah, langsung klik lanjut. Nah, di sini soal masih kosong. Langsung saja kita klik tambah soal. Nah, jadi soal-soal yang telah kita buat tadi bisa kita rakit di sini. Kita langsung saja cari. Kalau kita mau mencari soal kita, bisa klik nama kita. Tapi kalau kita mau mencari soal orang lain, atau disesuaikan dengan materi. Misalnya saya tadi ingin membuat soal tentang jenazah. Khutbah dan dakwah. Nah, ini ada soal saya sendiri. Rakit soal kita bisa mencari soal-soal yang telah dibuat oleh rekan-rekan kita yang lain dari anggota AKPAI seluruh Indonesia, atau bisa juga kita mengambil dari soal-soal kita sendiri. Di sini misalnya saya ingin mencari soal untuk yang saya rakit untuk kelas 11, materi jenazah. Nah, langsung muncul ya soal yang berhubungan dengan jenazah. Saya klik. Kemudian langsung kita lanjut. Nah, untuk merakit soal langsung kita pilih soal yang kita inginkan sesuai dengan topik dan kelasnya. Kemudian tinggal diklik, dan jika sudah berhasil lanjut. Oke. Nah, ini langsung muncul soal tadi yang kita pilih. Jika kita ingin, karena ini kan cuma 5 soal, karena ini soal penilaian akhir semester, jadi harus ada beberapa KD. Nah, bisa kita tambah lagi soalnya, kemudian kita cari lagi, begitu juga seterusnya. Oke, misalnya kita tambah lagi soal yang sama, kita cari lagi materinya, bisa materi yang lain, khutbah, karena tadi ini soal ujian semester, jadi harus ada beberapa KD. Misalnya di sini ada soal saya sendiri, kita klik. Nah, setelah masuk soal yang dirakit, jika kita ingin tambah lagi, tinggal klik tambah soal, cari lagi soal yang kita inginkan, disesuaikan dengan KD. Kemudian setelah selesai sampai jumlah soal yang kita inginkan, langsung saja klik lanjut. Kemudian terbitkan. Nah, apabila diterbitkan berarti ini langsung muncul di beranda kita dan bisa dilihat atau digunakan oleh seluruh GPAI yang ada di aplikasi penilaian AKPAI digital.
Selanjutnya, bagaimana cara kita membagikan soal yang kita buat ataupun yang diposting oleh orang lain kepada siswa. Itu sangat gampang sekali. Misalnya, ini soal tadi yang saya posting, soal akhir semester. Langsung saja kita klik tanda titik 3 di sudut kanan atas. Nah, kalau soal itu dari kita sendiri, maka akan muncul menu edit dan delete. Tetapi jika soal itu kita ambil dari soal orang lain, nah tidak ada menu edit dan delete-nya, hanya bisa diunduh dan dibagikan ke siswa. Oke, saya pilih soal saya sendiri. Nah, bagikan ke siswa. Nah, di sini ada waktu yang harus kita setting, kemudian kapan siswa mengerjakannya bisa kita aktifkan. Apabila kita tidak mau menentukan waktunya, tidak usah kita aktifkan. Kemudian tanggal, tinggal diklik, pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ini aktifkan untuk bagikan ke siswa. Yang pertama ada pengaturannya, setting waktunya. Jika kita ingin membatasi waktu, maka kita harus aktifkan. Nah, tinggal diketik, misalnya waktunya 30 menit. Terus kemudian tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ini aktifkan untuk mengunci soal. Jadi misal soalnya ingin dikunci. Setelah kita mengisi kode kelas yang kita tujukan dan pesan untuk siswa kita, langsung saja kita klik bagikan. Nah, setelah klik bagikan akan muncul kode soal. Nah, kode soal ini kita salin, lalu nanti kita bagikan ke siswa. Kita share baik via WA atau via grup kelas, aplikasi Classroom dan sebagainya. Nah, nanti langsung siswa kita mengerjakan soal langsung mengcopy kode yang kita berikan. Karena soal nanti di aplikasi siswa apabila tidak mengisi kode soal, maka tidak akan bisa membuka soal yang kita share. Nah, bagaimana nanti tampilan di aplikasi siswa? Kita simak nanti tutorial berikutnya pada aplikasi siswa. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu beranda. Nah, apabila nanti soal itu sudah dikerjakan oleh siswa, maka akan tampil di aplikasi penilaian kita. Tuh, klik di sebelah profil. Nah, di sini ada hasil atau kode-kode soal yang sudah kita share. Nah, ini saya sudah pernah share soal ke siswa. Langsung bisa kita lihat berapa kali soal-soal yang kita share itu dikerjakan oleh siswa. Nah, pada menu hasil ini kita juga bisa melihat waktu pelaksanaan, kapan soal ini kita share dan dikerjakan oleh siswa. Apabila nanti kita ingin men-share kembali, membagikan kembali ke siswa untuk mengerjakan soal-soal ini, maka bisa kita langsung saja klik kodenya di sini. Jadi tidak harus kode yang baru. Jadi kalau soal yang baru kita buka lagi dari aplikasi, maka kodenya akan baru lagi. Atau apabila kita share ke kelas yang berbeda walaupun soalnya sama, maka kodenya bisa berbeda. Tapi kalau kita ingin mengulang kembali soal yang ini, bisa kita tinggal salin kode soal ya. Kemudian nanti langsung saja kita share kepada siswa. Oke Bapak Ibu, itulah untuk menu yang ada di aplikasi penilaian Akpai Digital. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Salam Akpai.